Marquis Nanlong dengan dingin tersenyum dan dengan belak-belakan berkata, "Namun, saya tidak melihat peluang kemenangan Anda besar. Perbedaan kekuatan spiritual antara kultivator jiwa baru lahir awal dan pertengahan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Rekan Taois benar, tetapi saya tidak punya niat untuk menyerahkan selir saya. Saya hanya ingin bertukar beberapa petunjuk." Hani berbicara dengan tenang dan segera melepaskan indera spiritualnya. Dengan munculnya aura yang mencengangkan, sesuatu melesat ke arah Marquis. Bagus, Marquis Nanlong tampak benar-benar tenang dan melepaskan indera spiritualnya. Dua garis kekuatan yang hampir tidak terwujud muncul di antara keduanya dan meledak dalam tabrakan. Hembusan keras tiba-tiba muncul dan meledak ke segala arah. Marquis Nanlong merasa khawatir dengan perkembangan itu, karena penyelidikan indera spiritual awalnya langsung tumbuh beberapa kali lebih besar. Lapisan dan aliran putih ganas langsung terbang ke celah ruang antara Hanli dan Marquis, menyebabkan sosok mereka kabur seolah-olah ada dua bayangan tanpa asal dan tidak bergerak. Formasi indera spiritual, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana perasaan spiritual Junior Han begitu kuat? Lulou tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tak percaya. Formasi indera spiritual, bisakah tuanku menang? Aku juga tidak yakin. Tapi biasanya, formasi indera spiritual adalah kemampuan surgawi yang hanya bisa dipahami oleh para kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Agar Junior Han dapat menggunakan teknik ini, seni kultivasi utamanya pasti dispesialisasikan dalam indera spiritual. Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Kata-kata bersemangat Lulou berubah menjadi gumaman termenung di tengah jalan. Dipenuhi dengan harapan dengan penjelasan tetua Lu, Mu Peiling berkata, "Kalau begitu, tuanku pasti memiliki kesempatan." Dengan ekspresi yang berubah, Lulou berkata, "Sulit untuk dikatakan. Ada perbedaan kekuatan di antara kultivator kelas yang sama. Marquis Nanlong telah memasuki tahap pertengahan jiwa baru lahir 300 tahun yang lalu. Meskipun kemajuannya telah terhenti, dia tanpa ragu hanya selangkah lagi ke tahap akhir jiwa baru lahir. Seharusnya cukup sulit bagi Junior Han untuk menang melawan eksentrik tua itu." Ketika Mu Peiling mendengar itu, hatinya yang penuh harap segera menjadi sedingin es sekali lagi. Pada saat itu, ledakan di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih padat, dan angin mulai terus berputar, membentuk lingkaran besar angin putih di sekitar Hanli dan Marquis. Lulou berteriak kaget saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. "Aku tidak percaya, Junior Han tidak kalah." Mu Peiling sangat gembira dengan ini, dan berpikir untuk menanyakan sesuatu yang lebih, tetapi serangkaian cahaya putih menyilaukan memenuhi langit. Segera setelah itu, guntur terdengar, dan cincin angin di sekitar mereka pecah, menyapu lingkungan mereka dalam badai angin yang hebat. 100 meter dari mereka, yang lain mengungkapkan keterkejutan ketika mereka melihat badai sombong datang ke arah mereka. "Tidak baik," Lulou dengan lembut berteriak. Sosoknya kabur dan menghalangi Mu Peiling. Pada saat yang sama, dia menyilangkan tangannya, memanggil penghalang cahaya biru di depan mereka. Dalam waktu singkat itu, badai ganas telah tiba di penghalang mereka. Derit aneh terus-menerus terdengar dari angin, seolah-olah itu adalah serangan hebat. Sesaat kemudian, ada lekukan dalam yang tertinggal di penghalang. Untungnya, angin dengan cepat menyebar dan sebagian besar melewati mereka. Penghalang cahaya segera dikembalikan ke bentuk aslinya. Adapun kelompok kultivator tentara Marquis Nanlong, mereka mengangkat tombak emas mereka secara disiplin, membentuk penghalang besar cahaya keemasan di sekitar mereka dan kereta. Namun, cahaya keemasan hanya bertahan melawan badai putih sesaat sebelum pecah. Ketika embusan angin yang tersisa menyapu, para kultivator di belakang penghalang memegangi kepala mereka dan berteriak kesakitan. Darah keluar dari setiap lubang di kepala mereka dalam tampilan yang menakutkan. Hanya 2 selir yang selamat karena pembatasan pelindung kereta. Namun, wajah mereka pucat karena ketakutan. Mu Peiling merasakan darahnya menjadi dingin saat melihatnya. Saat dia mengalihkan pandangannya sekali lagi ke Hanli, dia terpesona. Pada saat itu, Marquis Nanlong dengan dingin mendengus.
Sebuah bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul dan meledak menjadi garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat mengelilingi para pelayannya. Ketika cahaya keemasan muncul, para pelayannya menghentikan teriakan mereka dan berdiri teguh sekali lagi. Meskipun mereka tampak panik, mereka tampaknya tidak lagi kesakitan. Setelah menyelamatkan bawahannya, Marquis Nanlong mengalihkan pandangannya ke arah Hanli dan mengungkapkan kebingungan seolah-olah dia tidak percaya bahwa indera spiritual Hanli bisa menyaingi miliknya. Dalam pertarungan sebelumnya, dia telah melepaskan sebagian besar indera spiritualnya. Tetapi Hanli dapat melanjutkan dengan mudah. Dari betapa santainya dia muncul, tampaknya mungkin indera spiritual Hanli sebenarnya lebih kuat daripada dirinya sendiri. Penghinaan Marquis Nanlong telah lama menghilang dan hatinya goyah. Pada saat itu, Hanli tersenyum lebar padanya dan dengan santai berkata, "Haruskah kita menghentikan kontes? Saya khawatir saya tidak akan bertahan jika ini terus berlanjut." Dengan beberapa pemikiran lebih lanjut, ekspresi Marquis Nanlong menjadi santai dan dia berkata, "Haha, rekan Taoisan terlalu sederhana. Jangankan teknik Anda, tetapi bahkan indera spiritual Anda tidak kalah dengan milik saya sedikit pun. Mari kita batalkan kontes, kalau tidak kita mungkin akan terluka." Ketika Hanli mendengar ini, dia menghela nafas dalam hati, meskipun ada senyum di wajahnya. Meskipun dia tidak mau benar-benar bertarung melawan Marquis Nanlong ini, dari apa yang dia alami dalam kontes, setidaknya dia telah membuktikan indera spiritualnya setara dengan kultivator jiwa baru lahir pertengahan. Namun, pertarungan mereka baru-baru ini telah menyebabkan Marquis memandang Hanli dengan ketakutan, dan dia tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Terlebih lagi, indera spiritual Hanli cukup kuat untuk memenuhi kondisinya. Dia membutuhkan Hanli. Marquis Nanlong dengan aneh tersenyum pada Hanli dan diam-diam mengiriminya transmisi suara. "Karena indera spiritual rekan Taoisan setara dengan saya akan memberitahu Anda alasan sebenarnya untuk kontes ini. Seperti dugaan rekan Taois, saya memiliki tujuan yang berbeda dalam pikiran untuk secara paksa menguji indera spiritual Anda. Namun, masalah ini cukup penting dan tidak nyaman untuk membicarakannya di sini." Slip giok berisi peta. Pada hari keempat pertemuan perdagangan, akan ada pertemuan para kultivator seperti yang ditunjukkan. Saya akan memperkenalkan Anda kepada rekan Taois ini, dan kita akan membahas masalah yang akan bermanfaat bagi kita semua. Setelah itu, dia mengelus kantong penyimpanannya dan mengeluarkan batu giok yang sangat indah, yang dia lemparkan ke arah Hanli tanpa memperhatikan Lulo. Ketika Hanli melihat ini, dia segera mengulurkan tangannya dan mengambil slip giok. Setelah memeriksa Marquis sejenak, dia menempatkan slip giok ke dalam kantong penyimpanannya untuk nanti. Marquis terkekeh melihat pemandangan itu, dan kemudian turun menuju keretanya dalam bola cahaya keemasan. Cahaya keemasan kereta kemudian muncul sekali lagi, dan dia dengan cepat berjalan menuju kota surga mengapung. Marquis tampaknya mengabaikan Lulo dalam kepergiannya. Sementara kultivator jiwa baru lahir lainnya akan merasa marah dan tidak puas dengan perlakuan ini. Lulo mengetahui kepribadian eksentrik Marquis dan hanya bisa tersenyum kecut. Pada saat itu, Hanli turun ke arah Tetua Lu dan Mo Peiling. "Tuanku, apakah kamu baik-baik saja?" Ketika dia melihat Hanli kembali, Mo Peiling menyambutnya dengan wajah memerah saat dia menatapnya dengan mata cerah. Meskipun tuannya telah bertarung dengan Marquis Nanlong hanya untuk sesaat, penampilan kemampuan perkasanya baru-baru ini telah sangat mengguncang hatinya. Dia merasa agak lebih menghargai posisinya di sisinya, dan sedikit mengembangkan rasa aman darinya. Itu bukan apa-apa, hanya sedikit usaha. Hanli dengan tenang berkata. Kekhawatiran Mo Peiling yang tiba-tiba membuat jantungnya berdegup kencang. Lulo memandang Hanli untuk waktu yang lama dengan kekaguman sebelum berseri-seri dan berkata, "Junior, Anda menyimpan rahasia Anda dengan baik. Anda membuat saya khawatir." Hanli dengan tenang berkata, "Aku tidak pernah bermaksud untuk menyembunyikan ini dari dua saudara senior. Hanya saja Anda belum pernah menanyakannya padaku. Tapi sekarang ayo cepat pergi. Angin kencang indera spiritual tadi pasti akan menarik perhatian banyak kultivator."
Lulo langsung setuju, itu benar, akan sangat merepotkan jika ini tersebar luas. Ayo cepat menuju ke kota surga. Hani berdiri di sisi gunung dan melihat tembok kota besar beberapa kilometer jauhnya. Dia dengan lembut berkata, ini adalah pegunungan surga mengapung. Lulo berdiri di samping Hanli dan berbicara dengan ekspresi yang sama. Apakah Junior belum pernah melihat kota sebesar ini sebelumnya? Persatuan 9 bangsa telah memperluas kota ini beberapa kali sebelum mencapai ukuran seperti itu. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah kota terbesar di selatan surgawi, itu pasti termasuk di antara 5 besar. Seluruh kota juga terbuat dari batu-batu besar dari sumber yang sama. Ketika Hani mendengar ini, dia samar-samar tersenyum. Kota apa yang mungkin bisa mengalahkan kota bintang surgawi laut bintang tersebar? Kota itu benar-benar keberadaan raksasa. Meskipun kota surga mengapung adalah kota besar yang membentang lebih dari 50 km, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota bintang surgawi. Hani tidak terlalu mempedulikannya, tapi Mupailing jelas kagum dengan pemandangan kota batu ini. Namun demikian, kita harus mendekati kota surga dengan berjalan kaki. Betapa merepotkan. Lulo menjabat tangannya dan berbicara dengan sedikit ketidakpuasan. Hani mengerucutkan bibirnya dan menjawab, Serikat 9 Bangsa tidak dapat mengontrol semuanya. Ada terlalu banyak kultivator kelas tinggi yang datang. Mereka tidak akan memiliki cara untuk mengontrol kota jika mereka datang melalui udara. Untungnya, pembatasan ini hanya dangkal terhadap kultivator jiwa baru lahir seperti kita. Jika kita benar-benar ingin terbang, pembatasan ini tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Saya tidak menyangka Junior begitu berpikiran terbuka. Baiklah, ayo pergi. Semakin cepat kita sampai di kota, semakin banyak keuntungan yang didapat. Sejak pertarungan Hani dengan Marquis Nanlong, Senior Lu telah memperlakukan Hani dengan lebih akrab. Hani mengangguk sambil tersenyum, dan ketiganya mulai berjalan menuju gerbang kota dengan tenang. Karena mereka berada di sekitar kota surga mengapung, ada banyak orang yang memasuki kota dari segala arah. Hani dan Nulong sudah menyembunyikan kultivasi mereka karena tidak ingin menimbulkan gangguan. Mereka memasuki kerumunan dengan kedok kultivator pembangunan fondasi dan berjalan menuju gerbang kota. Meskipun ada pelindung dari Persatuan 9 Bangsa, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah dari Hanli atau Lulo. Setelah mereka memasuki kota surga mengapung, mereka melihat deretan bangunan batu yang tertata rapi. Ada jalan-jalan batu dengan panjang yang berbeda-beda di antara masing-masing bangunan batu, membentuk apa yang tampak seperti jalan setapak yang padat seperti jaring. Karena Lulo pernah berada di kota surga mengapung di masa lalu, dia menyarankan, mari kita mencari penginapan. Tidak perlu mencari satu persatu. Ada pavilion terkenal yang dikhususkan untuk kultivator jiwa baru lahir seperti kita. Kita akan langsung menuju ke sana. Hani mengikuti Tetua Lu dan Mupailing di belakangnya. Lulo akhirnya membawa keduanya menuju sudut kota. Beberapa saat kemudian, ketiganya melewati banyak jalan sebelum tiba di depan penghalang cahaya putih. Di balik penghalang cahaya, terdapat banyak paviliun yang didesain sederhana namun tetap elegan. Ada kultivator lain di luar penghalang cahaya, mengintip ke dalam dengan ekspresi kekaguman dan rasa hormat. Namun, mereka tidak berani tinggal terlalu lama dan masing-masing dari mereka akhirnya bergegas pergi. Pembatasan di sini hanyalah sesuatu yang dapat dibubarkan oleh seorang kultivator jiwa baru lahir. Lulo menekankan tangannya ke penghalang cahaya, dan cahaya biru berkedip dari telapak tangannya. Dengan wos, penghalang cahaya putih membentuk lubang dari tempat telapak tangan Lulo. Dia kemudian terbang ke dalam dengan kabur, diikuti oleh penghalang cahaya yang menutup dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Setelah beberapa saat terkejut, Hani membuka mulutnya dan menyemburkan kabut cahaya biru. Penghalang cahaya putih berkedip saat bersentuhan dengan cahaya biru, dan lubang besar 3 meter segera hancur. Hani meraih pinggang Mupailing dan dengan cepat membawanya melewati penghalang cahaya. Mupailing tersipu karena berada di pelukan Hanli dan merasakan emosi aneh di hatinya. Lulo tampak kagum
pada betapa mudahnya Hanli menembus penghalang, tetapi ketenangannya segera kembali. Lulo menunjuk ke beberapa paviliun sambil tersenyum dan berkata, paviliun itu digunakan oleh kultivator jiwa baru lahir dan murid yang mungkin mereka bawa. Mereka dapat dipilih sesuka hati. Tetapi batasan cahaya di sekitar paviliun menggambarkan apakah mereka sudah terisi atau belum. Namun tidak semua kultivator jiwa baru lahir bersedia menggunakan tempat ini. Ada beberapa eksentrik yang lebih memilih tinggal di luar kota atau penginapan. Seperti yang diduga, sebagian kecil dari paviliun sudah bersinar dengan batasan cahaya. Lulo menunjuk kedua paviliun yang berjarak beberapa ratus meter dan mengusulkan, "Junior, mari kita pilih paviliun tetangga itu. Jika sesuatu terjadi, akan lebih baik jika kita saling menjaga." Setelah memeriksanya sejenak, Hani menjawab, "Ayo lakukan apa yang kamu katakan." Tepat ketika Lulo hendak mengatakan sesuatu yang lain, penghalang cahaya putih kuning yang menutupi paviliun lain tiba-tiba terbuka untuk mengungkapkan sosok kecil. Ketika orang ini melewati Hani dan Lulo, dia dengan heran berkata, "Hi, kakak Lu? Saya tidak menduga Anda datang secepat ini." Hani buru-buru mengintip ke arah pembicara. Orang itu adalah seorang anak dengan kulit halus dan mulus. Dia adalah anak naga api yang Hani lihat sebelumnya di area suci 3 sekte. Begitu dia selesai berbicara, matanya yang cerah menoleh ke arah Hani dan Mupeling, menghasilkan ekspresi keheranan. Dengan ingatannya yang kuat, dia dapat mengingat mereka berdua berada di antara finalis majelis percobaan pedang terakhir. Namun, Hani sekarang hanya menggunakan teknik penyembunyian kultivasi yang dangkal, sesuatu yang tidak efektif terhadap kultivator dari kelas yang sama. Setelah beberapa saat terkejut, bocah itu mengungkapkan ekspresi mengerti. Lulo dengan cepat tersenyum saat melihatnya. Sepertinya hubungan mereka cukup baik. Hehe, jadi ternyata rekan Taoislan. Bagaimana kami datang dengan cepat? Anda jelas bergegas ke sini. Oh iya, ini adalah tetua Han yang baru bergabung. Junior Han, saya yakin Anda pernah bertemu dengan saudara Lan sebelumnya. Seharusnya tidak perlu ada perkenalan lagi. Ketika anak naga api mendengar ini, dia tersenyum kecut dan berkata, "Jadi memang benar bahwa rekan Taoisan memasuki sekte awan melayang sebagai tetua baru. Mataku benar-benar kacau hari itu." Setelah mendengar ini, Hani memberikan penjelasan sepintas sambil tersenyum. "Saya baru saja mendengar tentang reputasi besar pohon sumuroh suci dan ingin memasuki area suci untuk melihatnya. Saya sangat berharap rekan Taoislan tidak tersinggung. Karena rekan Taois sekarang adalah tetua dari sekte awan melayang, masalah itu tidak perlu disebutkan lebih lanjut. Namun, kalian berdua telah tiba tepat waktu. Saya kebetulan mau bertemu dengan beberapa kenalan saya di paviliun naga kristal untuk perdagangan skala kecil. Bagaimana kalau kalian berdua datang dan melihat? Mungkin Anda menemukan sesuatu yang Anda sukai." Anak naga api tampaknya memiliki temperamen yang lugas untuk mengundang mereka dengan isyarat. Lulo dengan gembira berkata, "Tidak disangka akan ada pertukaran begitu cepat. Kami pasti datang pada saat yang tepat." Dia kemudian buru-buru berbalik ke arah Hanli, dan ekspresinya dengan cepat berubah serius. "Junior Han, tidak banyak pertukaran yang terjadi antara kultivator jiwa baru lahir. Kita harus pergi, kalau tidak, kita bisa kehilangan beberapa barang bagus." Hani dengan tenang tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita ikuti senior Lan." Setelah Hani dan Lulo mengatur pembatasan di luar paviliun mereka mengikuti anak naga api keluar dari daerah pemukiman. Hani telah menginstruksikan Mupeling untuk tinggal di dalam paviliun untuk sementara waktu. Anak naga api menjelaskan dengan suara yang jelas, "Paviliun naga kristal dibuka oleh seorang teman baikku dari Persatuan 9 Bangsa. Teman baik saya telah membuat berbagai koneksi, memperkenalkan dirinya dengan orang-orang dari setiap kekuatan. Dengan demikian, dia dapat membentuk pertemuan perdagangan ini. Namun, untuk mencegah masalah tidak perlu, semua yang hadir akan menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya." Hati Lulo bergerak dan dia berbicara dengan takjub.
Senior Lan sepertinya berbicara tentang Taoist Heaven Crystal. Namun seingat saya, Taoist Heaven Crystal tidak menyukai masalah bisnis. Apakah dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan perdagangan ini? Anak naga api terkekeh dan berkata, "Hehe, aku tidak menyangka rekan Taoist Lu akan mengetahui reputasi teman lamaku." Itu benar, sementara teman lama saya tidak menyukai ketidaknyamanan seperti itu. Ada beberapa bahan yang diperlukan yang sedang dia cari. Saya rasa dia mengambil inisiatif untuk memulai pertemuan perdagangan ini untuk menemukan mereka. Lulo menganggukkan kepalanya. Oh, jika itu masalahnya, sepertinya sangat mungkin. Saat Hani mendengarkan keduanya, ekspresinya tetap seperti biasa. Ketiganya berjalan menuju pavilion putih bersih di depan mereka. Tingginya 3 lantai dan semakin sempit menuju puncak. Ada tanda perak yang tergantung di gedung dengan tulisan Pavilion Naga Kristal. Itu di sini, rekan-rekan Taoist, ayo masuk. Anak naga api tersenyum pada keduanya dan berjalan menuju Pavilion Naga Kristal dengan angkuh. Begitu mereka mendekati gerbang besar pavilion, Hani dengan santai melihat ke dalam dan mengungkapkan keterkejutannya. Interiornya tampak seperti restoran biasa, tidak hanya penuh dengan tamu yang sedang makan dan minum. Ada juga beberapa pelayan yang sedang mondar-mandir di antara meja dengan piring di tangan. Aroma anggur dan makanan yang enak disertai dengan dentang cangkir. Setelah mereka membuka gerbang, mereka melihat piring kayu sepanjang 1 kaki tergantung di samping. Bangunan ini diambil, orang luar dilarang, tertulis di atasnya dengan kata-kata hitam pekat. Hantu tua Heaven Crystal itu masih bermain-main dengan teknik ilusi konyol. Setelah menggumamkan kata-kata itu, anak naga api tidak lagi memperhatikannya dan berjalan maju. Ketika Hani mendengar ini, hatinya bergerak, dan dia menyapu indera spiritualnya melewati lantai. Dia segera mengungkapkan ekspresi aneh, tetapi dia melanjutkan ke dalam. Begitu mereka melewati gerbang, para tamu, pelayan, aroma, dan suara semua menghilang seperti gelembung. Hani dengan santai menyapu pandangannya ke tempat kejadian dan melihat bahwa yang tersisa hanyalah kabut abu-abu yang mengelilingi gedung. Hanya ada meja kuno di tengah ruangan yang diterangi dengan lampu tembaga dengan Taoist berjubah abu-abu dengan wajah ramah duduk di belakang lampu. Dia tampak berusia 60 tahun dan menatap ketiganya sambil tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa saudara Lan akan datang, apalagi membawa tamu. Mata Taoist tua ini agak buruk. Sepertinya saya belum pernah melihat rekan Taoist berjubah biru itu sebelumnya. Mungkinkah dia baru saja memasuki jiwa baru lahir? Taoist berjubah abu-abu itu tersenyum dan dengan ramah memberi syarat kepada mereka. Sikap intimnya secara tidak sadar membangkitkan kesan yang baik di antara mereka. Anak naga api membalas senyumannya, tapi dia berbicara dengan nada kasar yang tak terduga. Saudaraku Heaven Crystal, aku membawa 2 tamu tak diundang. Tentunya Anda tidak akan menolak mereka. Mengapa saya melakukan itu? Tempat ini menyambut semua rekan Taoist. Selain itu, saya kenal dengan rekan Taoist Lu. Hanya saja, tatapan Taoist tua itu melayang ke arah Handi. Handi maju selangkah dan memberi hormat. Saya Handi dari Sekte Awan Melayang, seorang kultivator jiwa baru lahir yang baru naik. Saya harap rekan Taoist Heaven Crystal dapat memberi saya beberapa panduan di masa depan. Taoist Heaven Crystal dengan ramah tersenyum dan berkata, "Jadi ternyata Anda adalah anggota sekte dari rekan Taoist Lu. Anda masih muda, pasti memiliki prospek yang tak terbatas. Cukup teman lama, yang lain akan segera tiba. Kita akan naik ke atas." Dari kata-kata langsungnya, sepertinya anak naga api memiliki persahabatan yang cukup dalam dengannya. Taoist Heaven Crystal menghela nafas. Saudara Lan masih sangat tidak sabar. Hampir semua orang sudah tiba. Saya juga yakin beberapa yang lebih tidak sabar sudah mulai berdagang. Berikut adalah 2 topeng roh hitam untuk rekan Taoist itu. Saudara Lan, apakah Anda membutuhkannya? Dia kemudian membalik tangannya dan memanggil 2 topeng kayu hitam ke tangannya dengan kilatan cahaya putih. Karakter jimat muncul di permukaan mereka. Mata anak naga api melotot seolah-olah dia sedang kesal. Dia mendengus dan berkata,
Tentu saja Anda pasti tahu bahwa dengan perawakan saya, terlepas dari ilusi apapun yang saya gunakan, saya tidak dapat menyembunyikan diri. Oh iya, silakan masuk. Orang tua ini akan bergabung denganmu sebentar lagi. Taoist Heaven Crystal dengan santai tersenyum dan melemparkan topeng ke Hanli dan Lulo. Pada saat yang sama, seberkas cahaya putih muncul ke arah kabut di belakangnya. Kabut menghilang dan mengungkapkan tangga cahaya berkilauan yang menuju ke lantai 2. Tanpa basa-basi lagi, anak naga api tanpa kata berjalan mengitari meja dan naik ke lantai 2. Lulo dan Hanli memberi hormat kepada Taoist tua itu sebelum mengikutinya menaiki tangga. Begitu Hanli mengetahui bahwa topengnya persis sama dengan topeng Lulo, dia memakainya tanpa ragu-ragu dan menaiki tangga. Topeng itu dingin saat disentuh dan lembut. Yang mengejutkan Hanli itu sangat nyaman. Rasanya seolah-olah dia tidak memakai topeng. Dia menoleh untuk melihat Lulo dan melihat bahwa dia juga mengenakan topeng, mengubah wajahnya menjadi ukiran kayu yang dingin. Hanli sama-sama tersenyum melihat pemandangan itu. Pada saat itu, ketiganya sudah tiba di lantai 2. Itu diterangi dengan baik dengan lebih dari 100 batu bulan seukuran kepalan tangan yang tertanam di langit-langit dan dinding. Tapi yang paling mengejutkan Hanli adalah lantai 2 beberapa kali lebih luas dari lantai pertama. Itu tampak jauh lebih sempit daripada lantai pertama dari luar. Tentu saja lantai 2 tidak kosong. Ada meja-meja yang berjejer di dinding dengan kursi-kursi yang menemani mereka masing-masing. Ada kultivator dengan berbagai pakaian duduk di banyak dari mereka. Dari tubuh dan rambut mereka, tampak ada pria dan wanita dari segala usia. Ketika Hanli dan rekan-rekannya tiba, kilatan dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka. Banyak dari mereka dengan jelas mengenali anak naga api yang tidak disembunyikan. Ekspresi mata mereka bervariasi, mulai dari niat baik, kebencian, dan ketidakpedulian. Ada juga beberapa tatapan yang bahkan membawa niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan, menunjukkan bahwa mereka membentuk permusuhan di masa lalu. Anak naga api tidak peduli dengan tatapan ini, dan membawa Hanli dan Lulo ke meja kosong. Pada saat itu, Hanli melirik yang lain. Karena penyembunyian topeng, mereka yang memiliki indera spiritual yang tangguh seperti Hanli tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Namun, dari fluktuasi ki spiritual mereka, tidak ada keraguan bahwa masing-masing dari mereka adalah kultivator jiwa baru lahir. Bahkan ada 2 di antara mereka yang berada di pertengahan tahap jiwa baru lahir. Tetapi mereka duduk sendirian dan tidak ada yang berani gegabah duduk di sebelah mereka. Apa yang tampak seperti paviliun kecil menampung setidaknya 20 kultivator jiwa baru lahir, sesuatu yang jarang terdengar. Sebelum ini, Hanli belum pernah melihat begitu banyak eksentrik jiwa baru lahir di satu tempat. Tampaknya, kultivasi seseorang harus berada pada level yang sama untuk menghadapi begitu banyak kultivator. Tatapan Hanli berkedip dan tiba-tiba terfokus pada sudut tertentu dari lantai. Seperti yang disebutkan Taoist Heaven Crystal, sudah ada beberapa kultivator yang tidak sabar yang telah berkumpul di sekitar meja. Bibir mereka bergerak dari transmisi suara dan mereka sesekali bertukar kotak giok dan botol kecil dalam beberapa perdagangan skala kecil. Namun, sebagian besar kultivator lainnya duduk dengan mata tertutup dalam meditasi. Mereka menunggu semua orang berkumpul sebelum mereka mulai berdagang. Tampaknya, apa yang diperdagangkan sebelum waktunya bukanlah sesuatu yang sangat berharga. Juga dalam apa yang tampaknya merupakan upaya untuk menghindari dikenali, banyak kultivator benar-benar diam dan hanya berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Lantai 2 paviliun benar-benar mempertahankan keheningannya dengan cara yang aneh dan menyesakkan. Duduk tepat di seberang Hanli dan teman-temannya adalah pria yang sangat gemuk, yang juga tidak mengenakan topeng seperti anak naga api. Pinggangnya 4 kali lebih tebal dari rata-rata orang dan bahkan menyebabkan kursinya sedikit berubah bentuk. Ketika dia melihat Hanli meliriknya, dia melemparkan senyum berseri-seri ke arahnya. Namun, banyak lapisan lemak di wajahnya membuat Hanli sulit untuk menerima niat baiknya.
Duduk di sisi pria gemuk itu adalah seorang kultivator wanita yang sangat cantik. Meskipun dia memakai topeng, matanya terlihat dengan jelas dan menawan. Tetap saja, semua orang yang hadir yakin akan kelicikan orang-orang di sekitar mereka. Dan tidak ada yang menaruh perhatian khusus pada pesona wanita itu. Ketika Hani melihat ini, dia mendengar transmisi suara Lulo. Junior Han, hati-hati, lemak itu mungkin tampak tidak berbahaya. Tetapi bersama dengan wanita di sisinya, mereka adalah iblis merah daging dari sekte Ikatan Harmonis Jalan Iblis. Dengan teknik kultivasi pasangan rahasia mereka mampu bersaing bahkan melawan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Hindari memprovokasi mereka sangat sulit untuk dihadapi. Ketika Hani mendengar ini, dia merasa hatinya bergetar. Dan dia segera menambahkan nama mereka ke dalam daftar panjang yang harus dia waspadai. Setelah dia selesai mengamati karakteristik semua orang lain di ruangan itu, dia menutup matanya dan bermeditasi dalam diam. Selama periode waktu yang lama, beberapa kultivator jiwa baru lahir bertopeng terus memasuki ruangan. Taoist Heaven Crystal adalah yang terakhir masuk, menarik perhatian semua kultivator yang hadir. Dia langsung berjalan ke tengah lantai dan dengan santai melambaikan tangannya, memanggil meja dan kursi ke arahnya dengan cahaya putih. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Semua orang seharusnya sudah tiba. Jika tidak ada yang ingin dikatakan, mari kita mulai pertemuan perdagangan."